Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan kita kelompok 3 praktikum penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang pertanian di era digital 4.0. Nah, sebelum kita mulai sesi diskusi yang akan kita bahas, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayatun Nufus dengan NIM C1B019025. Saya Nesi Tamami R C1B019045. Haliani Rahmatin, NIM C1B019028. Motor Guskoni, NIM C1B019041. Novia Laili Andriani, NIM C1B01904. Saya Khairul Uma dengan NIM C1B019029. Udah kelar ya kita untuk sesi memperkenalkan diri. Dong kita serius sekarang ya. Nah, berbicara mengenai pertanian di era digital nih, sepertinya ini topik yang sangat menarik untuk kita kupas. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua untuk teman-teman tanggapi mengenai seperti apa sih opini teman-teman mengenai bagaimana dan seperti apa pertanian di era digital itu. Nah, untuk langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, seperti apa sih sudut pandang teman-teman mengenai pertanian di era digital itu? Di sini saya akan menanggapi istilah revolusi pertanian 4.0, di mana pertanian diharapkan melibatkan teknologi digital dalam proses pengembangannya. Tujuan penerapan digital ialah untuk melakukan optimasi berupa peningkatan hasil dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dan mampu mengoptimasi dari penggunaan sumber daya yang ada. Jadi pertanian di era digital itu pertanian yang menggunakan teknologi-teknologi modern guna untuk mengoptimalkan proses dari produksi pertanian itu sendiri ya. Nah, lalu seperti apa sih teknis dan mekanisme dari pertanian digital yang teman-teman tahu? Jadi pertanian digital itu menjadikan pertanian yang aktivitas atau proses bisnisnya harus melibatkan teknologi informasi. Semua unit operasinya dengan berbagai instrumen seperti sensor, satelit, drone, atau peralatan seperti robot dan mesin. Semua itu memungkinkan bekerja secara sinergis, cepat, akurat, dan cerdas. Jadi pertanian digital itu pertanian yang menggunakan teknologi yang modern ya, traktor, kemudian apa lagi? Yang teman-teman tahu nih? Ada kayak drone, Iya, bisa drone gitu ya. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Penerapan pertanian di era 4.0 itu seperti apa sih sepengetahuan teman-teman yang menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian nih? Oke, mungkin saya mau menjawab nih pertanyaannya. Penerapan pertanian di 4.0 ini dengan cara inovasi teknologi bersama sumber daya manusianya, yang mana inovasi pertanian ini diterapkan di lapangan dan sumber daya manusia ini berperan sebagai penggerak atau agen perubahan yang nantinya melahirkan kreasi-kreasi baru yang mampu membawa pertanian menjadi lebih maju dari sebelumnya. Gitu. Jadi sumber daya manusia itu bertugas sebagai penghasil inovasi itu sendiri ya, dan penggerak perubahan. Terus yang menciptakan dan juga yang menerapkan gitu. Iya. Oke. Lalu ini nih pertanyaan yang sangat menarik nih. Pertanyaan yang sangat menarik, kan kita sebagai generasi milenial nih di era sekarang, kita nih generasi milenial. Nah, peran generasi milenial yang teman-teman tahu untuk mendukung suksesnya pertanian di era digital itu seperti apa?
kita ini bisa disebut sebagai pemuda milenial. Jadi kita ini penentu kemajuan pertanian di masa depan. Pemuda kita ini mempunyai inovasi dan gagasan kreatif yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan kelangsungan bagi petani. Dalam penerapan di era digital ini, ada nggak sih penyebab revolusi industri 4.0 ini belum berhasil diterapkan? Menurut saya, di Indonesia revolusi industri 4.0 terutama di sektor pertanian belum begitu berhasil dikembangkan. Ada beberapa hal yang ada beberapa hal penyebab revolusi 4.0 itu tidak berkembang. Yang pertama yaitu ketidaksiapannya aspek sumber daya manusia, yang kedua tidak merata kondisi lahan pertanian di Indonesia, dan yang ketiga kelemahan akses dan penguasaan teknologi. Sebagai besar petani di Indonesia berusia lebih dari 40 tahun dan 70%-nya diantaranya tidak berpendidikan atau cuma tamat SD. Oke, ada 3 aspek ya yang menjadi penyebab kegagalan dari belum berhasilnya diterapkannya revolusi industri di bidang pertanian di era 4.0. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan nih, seperti apa sih kenapa dari ketiga aspek ini kok menjadi sebab ketidakberhasilan sektor pertanian yang kita miliki? Ini saya ingin menambahkan kenapa ada kegagalan atau belum berhasil, yaitu karena kondisi lahan pertanian di Indonesia yang sangat beragam. Petani belum sepenuhnya mengakses dan mengadopsi teknologi modern yang lebih dan adaptif untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Proses alih teknologi adaptif belum meluas, sebagian bahkan masih tradisional. Itulah yang mengakibatkan kenapa belum berhasilnya pertanian di era digital ini diterapkan. Tadi juga dikatakan bahwasannya masih para petaninya juga mungkin sekolahnya belum, jadi ilmunya belum terlalu. Terus utamanya juga generasi milenial masih banyak yang malu-malu untuk melanjutkan sebagai petani. Padahal jadi petani itu lumayan. Padahal kita kan hidupnya dari petani. Seharusnya kan bisa kita menghidupkan diri kita lewat pertanian. Oke, bisa ya. Nah, sepertinya kita lebih ke krisis sumber daya manusia juga sih ya. Makanya kenapa kita mengalami kegagalan besar pada penerapan di era digital ini. Mungkin itu aja yang kita bahas pada sesi diskusi singkat kita mengenai pertanian di era digital yang sangat menarik sekali untuk kita kupas dan sedikit membuat kita bingung. Oke, mungkin pesannya untuk teman-teman semua, jangan malu untuk bertani karena pertanian itu merupakan garda terdepan penyokong dan garda terdepan kehidupan bangsa. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.